Udahlah, konflik antara Palestina dan Israel itu cuma konflik kepentingan antara Hamas dan Fatah. Udahlah, ngapain sih bela-bela Palestina? Emang lo ngerti? Mereka itu semua cuma propaganda. Ngapain sih Hamas lagi nyerang Israel duluan? Kan jadi diserang balik. Akibatnya kan banyak warga sipil yang berjatuhan. Ini adalah sebuah narasi-narasi penyesatan opini yang dilakukan propaganda oleh media-media barat, yaitu Inggris, Eropa, dan Amerika gitu ya. Mereka nggak senang dengan perjuangan Palestina. Dan propaganda ini ditujukan dalam rangka untuk mengkerdilkan, mendiskreditkan perjuangan para mujahid Palestina dalam rangka membela tanah airnya yang dijajah oleh Israel. Dan di sini gue bakal membahas bagaimana kita memiliki kerangka berpikir yang tepat untuk alasan kita membela Palestina. Pertama, kita akan berangkat dari alasan dulu. Ada 3 alasan yang menjadi dasar kuat kita untuk membela Palestina. Yang pertama adalah solidaritas keagamaan. Karena mereka yang berkonflik sana merupakan muslim, saudara kita juga gitu kan. Lalu yang kedua, amanat konstitusi. Kita memiliki amanat konstitusi yang mengamanati para pemimpin Indonesia dan bangsa kita ini untuk terus ikut serta dalam penertiban dunia dan menghapus segala bentuk upaya atau tindakan penjajahan di muka bumi ini gitu. Itu merupakan amanat konstitusi. Dan yang ketiga, solidaritas kemanusiaan. Tidak perlu menjadi seorang muslim untuk melihat bahwa isu Palestina adalah isu kemanusiaan, isu kejahatan kemanusiaan yang harus kita bela karena penjajahan Israel terhadap tanah Palestina itu sangat-sangat luar biasa jahatnya gitu. Dan gue bakal bahas dari sejarah dulu mengapa ada sebuah Zionis, negara Zionis Israel di tanah Palestina gitu. Dan bagaimana dia bisa sampai bisa mendirikan sebuah negara di tanah Palestina gitu kan. Oke, kita mulai dari setelah perang salib usai di tahun 1200-an. Lalu Palestina itu kembali ke tangan Muslim karena perang salib dimenangkan oleh Muslim. Dan Palestina itu hidup di bawah kekuasaan Utsmani selama ratusan tahun. Hidup damai antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Tidak ada konflik sama sekali. Lalu tiba-tiba di tahun 1914 pecahlah Perang Dunia Pertama antara blok sekutu, yaitu Inggris dan sekutunya, dengan blok sentral. Salah satu blok sentral adalah Turki Utsmani yang merupakan kekhilafan Utsmaniyah, Ottoman Empire saat itu, yang menguasai wilayah Palestina. Ketika pecah Perang Dunia Pertama di tahun 1919, wilayah Jazirah Arab yang dikuasai oleh Abdul Aziz Al Saud membuat perjanjian bersama Inggris. Inggris diwakili oleh Sir Percy Cox saat itu untuk membuat perjanjian yang bernama Perjanjian Darin. Isi Perjanjian Darin adalah Inggris meminta Arab Saudi untuk menjadi negara protektorat Inggris. Lalu Inggris meminta Arab Saudi tidak menyerang negara-negara protektorat Inggris lainnya. Dan Inggris meminta Arab Saudi agar ikut untuk melemahkan kekuatan Ottoman Empire atau kekhilafan Turki Utsmani. Arab Saudi menyetujui itu. Abdul Aziz itu menyetujui itu. Tapi dia ingin dengan imbalannya adalah dia bisa mendirikan sebuah negara yang independen. Lalu dia juga meminta untuk menentukan batas-batas wilayahnya sendiri. Jadi bukan Inggris yang menentukan. Nah dari situ Inggris menyetujui dan terjadilah Perjanjian Darin. 1 tahun kemudian di tahun 1916 terjadilah Sykes-Picot Agreement. Ini merupakan sebuah secret agreement antara 3 belah pihak, Inggris, Rusia, dan Prancis, di mana dia akan berdiskusi bagaimana membagi wilayah jajahan Jazirah Arab ini ketika mereka memenangi nanti Perang Dunia ke-1 itu sebagai blok sekutu. Nah tetapi Rusia saat itu mundur dari perjanjian tersebut karena di tahun 1917-nya terjadi revolusi Bolshevik. Sehingga kenapa dokumen ini bisa terungkap? Karena padahal ini rahasia gitu ya. Nah revolusionis Bolshevik itulah yang mengungkap dokumen Sykes-Picot Agreement ini ke masyarakat internasional sehingga membuat malu Prancis, Inggris, dan juga Arab saat itu. Ini posisinya Inggris belum menduduki Palestina, baru ingin tapi belum. Terjadilah sebuah deklarasi bernama Deklarasi Balfour yang diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur Balfour yang mengirim surat kepada Lord Walter Rothschild yang merupakan pemimpin dari Federasi Zionisme Internasional. Di dalam surat itu, Arthur Balfour mengatakan bahwa dia akan menjadikan sebuah tanah atau menjadikan wilayah yang akan didiami atau dijadikan sebagai tempat berpulangnya orang Yahudi dari berbagai negara di Eropa, yaitu Palestina. Setelah beberapa minggu dari deklarasi Balfour itu, Inggris berhasil menduduki Palestina dari kekuasaan Utsmani, sehingga dia menjadi pemenang Perang Dunia Pertama karena dia blok sekutu, dan Utsmani kalah karena dia blok sentral, harus menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Inggris, yaitu Palestina salah satunya. Nah ketika di sana, di Palestina, Inggris itu memfasilitasi migrasi besar-besaran bangsa Zionism ini untuk menduduki tanah Palestina dengan cara-cara yang tidak elok, membeli dengan paksa, dengan harga yang murah gitu ya, ada beberapa pemaksaan, dan sehingga dari tahun 1920 sampai tahun 1948 memang migrasi besar-besaran Yahudi itu terjadi lah gitu. Karena kan juga ada Holocaust di tahun 1939 sampai 45 itu yang menyebabkan pembantaian terhadap orang Yahudi, dan di situ umat Islam masih sangat menerima loh kedatangan pengungsi Yahudi dari berbagai negara di Eropa.
Dan perlu dicatat ya, sebelum 1915 ketika Perang Dunia Pertama itu berkecamuk, kondisi Yahudi, Islam dan Nasrani itu betul-betul pada kondisi yang sangat damai. Di bawah kekhalifahan Utsmani itu tidak ada konflik sama sekali. Mereka hidup dengan rukun, saling toleransi dan juga saling menghargai. Puncaknya di tahun 1948 mereka mulai membuat sebuah pergerakan militer yang didukung oleh Inggris juga saat itu dengan 10.000 tentaranya yang masih bercokong di sana. Meskipun keungguhan Inggris itu di Palestina sudah dilepaskan, diserahkan kepada bangsa Yahudi gitu ya. Tetapi terjadi peristiwa yang bernama Al-Nakbah atau Malapetaka, di mana 15.000 warga Palestina itu dibantai, hampir 1 juta itu diusir dari tanah mereka, dan ratusan desa di sana, lebih dari 300 desa itu dibumi hanguskan oleh tentara Yahudi Israel Zionis ini. Dari situlah konflik Palestina itu bermulai hingga saat ini. Dan banyak orang yang mengatakan bahwa itu konflik kepentingan antara Fatah dan Hamas gitu ya. Gue bisa jelaskan sekarang sejarah bagaimana Fatah itu berdiri. Hamas bakal gue jelaskan tapi nanti karena dia agak belakangan. Fatah ini jauh lebih dulu dibandingkan Hamas. Fatah ini sebuah organisasi yang berdiri tahun 1965. Pembentuk dan pemimpinnya bernama Yasser Arafat, yang merupakan presiden otoritas Palestina yang pertama setelah perjanjian Oslo. Bagaimana sejarah Fatah ini? Bagaimana sejarah Yasser Arafat ini? Yasser Arafat ini seorang militan yang pernah ikut berperang untuk memperjuangkan Palestina bersama PLO di Suriah, di Libanon, di Yordania ketika melawan Israel, dan juga di perang 6 hari di wilayah tepi barat bersama Yordania, Suriah dan juga Mesir. Jadi Yasser Arafat ini memang merupakan sebuah militan juga yang berjuang atas nama pembebasan Palestina pada awalnya. Tetapi setelah Intifada pertama di tahun 1987 ketika Hamas itu lahir dan langsung bergabung dengan gerakan Intifada pertama yang dipimpin oleh Yasser Arafat bersama anggota-anggota partai yang berada di dalam PLO lainnya itu, mereka mengalami kekalahan juga. Padahal sudah didukung oleh negara Irak, Libya, Saudi dengan dukungan logistik, dengan dukungan amunisi dan lain-lain gitu. Tetapi tetap kalah karena Israel didukung oleh Amerika dan Inggris secara logistik, secara militer gitu. Dari sinilah Yasser Arafat mulai merubah haluannya. Karena dia menganggap bahwa korban terus berjatuhan dan lebih banyak korban yang berjatuhan di warga Palestina pasti setiap kali terjadi peperangan gitu. Akhirnya dia merasa apakah gue harus merubah haluan dengan cara pendekatan lebih diplomatis. Akhirnya dia coba untuk pendekatan diplomatis melalui jalur politik internasional, yaitu diplomasi track one. Sehingga munculnya sebuah ide dari berbagai rekomendasi, terutama dari rekomendasi pihak Zionis, bahwa two-state resolution itu ditawarkan kepada Yasser Arafat, yaitu solusi 2 negara, yang artinya Israel dan Palestina itu dibagi wilayahnya menjadi 2 bagian dan hidup berdampingan supaya tidak ada konflik. Israel itu di wilayah antara tepi barat dan Gaza. Jadi Palestinanya di tepi barat dan Gaza. Tetapi hal itu mendapat penolakan dari mayoritas anggota PLO, termasuk Hamas saat itu. Namun, Yasser Arafat tetap kekeh. Ini salah satunya kita untuk tidak berkonflik dan tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih besar lagi ke depannya. Ditandatanganilah perjanjian Oslo di tahun 93 itu. Tetapi, realisasinya ketika perjanjian Oslo itu ditandatangani, penjajahan, penjarahan, penggusuran, pembunuhan tetap terjadi pasca perjanjian Oslo. Bahkan sudah ada Nobel perdamaian yang diterima Yasser Arafat dengan Shimon Peres saat itu. Tetapi tidak ada realisasi beneran untuk hidup berdamai. Karena pada dasarnya Zionis Israel ini memang pengen menguasai wilayah Palestina gitu, menjajah dan menguasai secara keseluruhan wilayah Palestina gitu loh. Dia punya misi sendiri gitu. Sehingga terbitlah perjanjian Oslo kedua tahun 95. Isinya sama, cuma pembagian wilayahnya itu menjadi lebih kecil Palestina. Karena sudah tercaplok-caplok lagi sama penjajah Israel ini. Setelah Oslo 95 ditandatangani, itu terus bergulir juga. Tetap tidak ada aktualisasi dari komitmen yang berada pada perjanjian Oslo tahun 95 tersebut. Tidak ada aktualisasi dari pihak Israel yang ingin berdamai. Tetap penggusuran, pembunuhan, pembantaian, penyerangan terus terjadi secara sepihak. Jadi perjuangan Hamas, penolakan Hamas terhadap solusi 2 negara itu masuk akal. Karena memang tidak akan bisa Israel itu ingin untuk bareng bersama kita gitu. Itu dalam kerangka berpikir pejuang Hamas. Dan itu memang masuk akal gitu loh. Jadi itu yang membuat sekarang juga banyak mayoritas masyarakat Palestina itu di pihak Hamas. Bisa dilihat dari kemenangan Hamas di tahun 2006 pemilu gitu ya. Di situ juga pihak Fatah tidak terima tuh Hamas menangin pemilu sehingga mereka berkonflik juga saat itu. Tapi mayoritas parlemen sekarang diduduki oleh Hamas 70 kursi dan 40 kursi itu diduduki oleh Fatah. Artinya kan banyak orang yang lebih memilih Hamas dalam idenya untuk memperjuangkan Palestina dibandingkan Fatah. Karena dianggap sia-sia apa yang ditempuh di perjanjian Oslo 1 dan 2 itu nggak ada gunanya. Tetap terjadi penjarahan, pembunuhan dan pembantaian juga penggusuran secara paksa gitu loh. Nah, inilah yang menjadi polemik sekarang. Orang-orang nggak mengerti bagaimana sejarahnya 2 partai tersebut ada. Dan pada dasarnya konflik Palestina ini adalah konflik agama. Zionis itu memiliki misi yang memang berdasarkan keyakinan
keyakinan Zionisme mereka gitu loh. Tetapi memang pada prosesnya menghasilkan kompleksitas, polemik, political interest di antara berbagai pihak di dalam tanah Palestina itu sendiri. Tapi pada dasarnya kita sebagai Muslim tidak ada keraguan, tidak ada alasan untuk tidak membela Palestina gitu. Tidak ada gitu. Karena tidak perlu menjadi seorang Muslim untuk membela Palestina. Cukup menjadi seorang manusia yang memiliki hati nurani dan empati dan rasa kemanusiaan agar bisa melihat bahwa memang itu sebuah penjajahan yang masih bergulir dari tahun 1948 hingga saat ini gitu. Dan Hamas ini satu-satunya kekuatan militer yang dimiliki oleh rakyat Palestina gitu loh. Sedangkan Fatah itu kan dia bergerak di bidang diplomatis politik gitu. Meskipun ujung-ujungnya sia-sia gitu. Sekarang juga Fatah tidak bisa berkutik apa-apa kan. Tepi barat juga udah mulai dijajah oleh Israel. Nggak bisa apa-apa. Sebenarnya Fatah juga punya milisi namanya Al-Asifa. Waktu itu Yasir Arafat juga pernah saat berjuang sebelum Oslo itu ditandatangani gitu ya. Yasir Arafat juga sempat berjuang. Dia seorang militan juga. Tapi dia berpindah haluan saat itu. Dan di situ Hamas nggak setuju. Tahun 93 itu Hamas nggak setuju. Dan banyak juga partai di dalam PLO itu yang nggak setuju. Kalau kita berdampingan dengan Israel kan nggak bisa. Lu bisa bayangin bagaimana bisa seorang tamu masuk ke rumah lu, nginep 1 hari 2 hari, lalu dia mengklaim ruang tamu itu adalah milik dia. Ketika lu marah, enak aja ini milik gua lah, lu ngapain? Lu kan pendatang, lu tamu, ngapain lu ngeklaim ruang tamu gua? Dia bawa pistol. Kalau lu nggak mau kasih, gua tembak. Akhirnya kita berkonflik nih sama si tamu ini. Tiba-tiba datang mediator seorang RT RW ini. Udahlah, pemilik rumah kasih aja ruang tamunya daripada berkonflik terus gitu kan. Kasih aja udah daripada berkonflik terus. Ini kan nggak masuk akal dalam perspektif atau dalam kerangka berpikirnya si Hamas dan para pejuang Palestina lainnya gitu loh. Yang setuju hanya Yasir Arafat dan beberapa partai kecil. Jadi memang ini merupakan sebuah fakta gitu yang nggak bisa dibantah bahwa Zionis itu adalah penjahat.